lagi bersama saya Nafisari dan teman saya Alia Berliana. Dan di sini kami akan membahas tentang utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Sesuai dengan topik yang kita bahas tadi, yang telah kita sampaikan tadi ya, bahwa kita membahas tentang mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, serta melestarikan bahasa daerah. Menurut Novi sendiri, mengutamakan bahasa Indonesia itu maksudnya seperti apa? baik, mengutamakan bahasa Indonesia, yakni mendahulukan bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum bahasa asing. Kayak gini loh, menulis kita kalau misalnya mau menuliskan sesuatu itu meletakkan tulisan bahasa Indonesia itu di posisi paling atas, sedangkan menuliskan bahasa asing itu di posisi yang bawah. Pergi ke suatu tempat ya, ke tempat umum misalnya ke mall atau ke mana itu misalnya ada tulisan buka. Nah di bawahnya ini ada tulisan bahasa asing, yaitu buka bahasa Inggrisnya apa? Open. Open. Nah di atasnya itu bahasa Indonesia dan di bawahnya itu bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris itu artinya mengutamakan bahasa Indonesia. Tapi kebanyakan dari kita ini lupa untuk menuliskan. Biasanya saya pernah, kamu pernah nggak lihat kita? Iya, kita pernah satu tempat ya, kita pernah ketemu di suatu tempat ya. ya tulisannya itu woman. Iya. Cuma woman aja, nggak ada tulisan bahasa Indonesia ya sama sekali. Itu artinya tuh kayak gimana ya, nggak menghargai sekali. Padahal bahasa Indonesia itu adalah Bahasa dari diri kita ya, bahasa nasional yang harusnya kita bangga dengan bahasa kita itu. ya, tapi kita sebagai bangsa Indonesia saja tidak mengakui atau tidak menghargai sama sekali. Baiklah, tadi saya sudah menafsirkan tentang utamakan bahasa Indonesia. Sekarang kalian nih, menurut kalian bagaimana sih menguasai bahasa asing? Apakah kita perlu menguasai seluruh bahasa yang ada di dunia ini atau bagaimana? Ya, jadi menurut saya cukup dua bahasa saja, bahasa asing yang populer, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena bahasa Inggris itu bisa kita gunakan ketika kita ingin pergi ke negara-negara barat ya, contohnya seperti itu, karena di sana mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab itu bisa kita gunakan ketika kita akan pergi ke negara-negara timur, contohnya Kayak Arab gitu. ya, Arab, Afgan kan. Ya, jadi kita ketika kita menguasai dua bahasa itu, ketika kita bertemu dengan orang asing atau di negara barat atau di negara-negara timur itu, kita bisa paham dengan apa yang mereka bicarakan. Oh, jadi menguasai bahasa asing ini adalah untuk diri kita sendiri ya. Kalau misalkan amin ya, suatu saat kita bisa jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga ya. Iya. Jalan-jalan bareng, amin. Amin. Jadi menguasai bahasa asing ini sangat diperlukan karena untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang luar. Nggak mungkin kan kalau kita jalan-jalan ke sana kita cuma diam aja kayak kebingungan gitu, mereka ngomong apa, Kita tidak paham. kita tidak paham. Misalnya kita mau beli apa tapi mau ngomong apa, nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia sedangkan di sana mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Iya, betul, seperti itu. Berarti menguasai bahasa asing ini sangat bermanfaat ya. Sangat perlu. Ya apalagi kita sebagai generasi muda. Iya. Bismillah ya, semoga kita bisa pergi jalan-jalan bareng. Amin. Tetapi bukan kalau kita menguasai bahasa asing, kita meninggalkan bahasa Indonesia. Balik lagi ke topik pertama tadi kan, Iya. makan bahasa Indonesia. Baru menguasai bahasa asing ya. Yang mana kita mesti harus bangga terlebih dahulu kepada bahasa kita sendiri. Iya, betul. Jangan-jangan menemukan kita menguasai bahasa asing tapi kita melupakan bahasa kita sendiri. Iya. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengembangan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing. Satu lagi nih, kita jangan sampai melupakan kewajiban kita Apa itu? ini loh, melestarikan bahasa daerah. Oh, iya, iya. Sebagaimana ada tokoh populer yang mengatakan bahwa berbicaralah sesuai dengan kemampuan orang yang kamu ajak berbicara. Berbicaralah sesuai dengan porsinya. Maksudnya kayak gini loh.
Contohnya banyak sekali dan saya akui juga ya. Saya ini kan dari daerah ini misalnya. Tapi saya melanjutkan pendidikan saya ke kota, bukan cuma saya loh. Banyak juga anak-anak yang merantau Iya. ya dari suatu daerah ke suatu kota. ya dari suatu kota. Pada saat mereka liburan atau balik lagi ke desa mereka masing-masing, mereka ini misalnya kayak gini loh, pergi ke warung atau pergi ke suatu tempat lah ya. Pergi ke ini jualan kaki lima di jalan yang di daerah. Oh iya, misalnya kayak gini. Bilangnya kayak gini, bang, yang ini berapa ya bang harganya satu? Kira-kira aja nggak sih kalau misalnya kayak gini tuh? Iya ya, seperti tidak pada tempatnya kurang pas seperti itu ya. Ya, jadi benar sekali ya tokoh populer itu yang mengatakan bahwa berbicaralah sesuai dengan porsinya dan berbicaralah sesuai kemampuan yang orang yang kamu Sesuai dengan orang yang kamu ajak bicara. ya. Jadi kalau misalnya bang yang ini berapa ya bang harganya satu? Kira-kira ngerti nggak sih dia itu? Bukan ngerti, bukan nggak ngerti. Mungkin mereka tuh ngerti tapi nggak cocok aja gitu Iya. ya. Di desa nih sok-sokan karena dia sekolahnya di luar kota. Terlihat keren Ya pengen dilihat keren atau pengen ya kayak tua anak muda ini keren banget ya itu, tapi mereka tidak melestarikan bahasa daerahnya sendiri. yang pada nanti bahasa daerahnya akan terkikis, akan yang tidak terlestarikan lagi. Tapi Tapi orang-orang karena kebutuhan anak muda sangatnya kita jangan seperti itu meskipun kita ada di sekolah di kota atau melanjutkan di luar yang di luar negeri nih ya. ketika kita pulang ke daerah kita harus masih tetap menggunakan bahasa daerah kita ya. Jadi Iya. seperti itu. Jadi walaupun kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan tidak mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, tetapi kita juga jangan sampai melupakan bahasa daerah kita sendiri karena bahasa merupakan jiwa bangsa. Oke semuanya, dari yang telah kami bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa gunakanlah bahasa daerah ketika kamu berada di daerahmu dan gunakanlah bahasa asing ketika kamu berada di negara lain atau sedang memiliki kepentingan tertentu yang melibatkan harus menggunakan bahasa asing, dan gunakan bahasa Indonesia ketika kamu berada di dalam negaramu sendiri. Karena dengan bahasa kita bersatu, bahasa daerah dapat menyatukan tiap-tiap daerah dan bahasa asing dapat menyatukan antar negara. Bahasa Indonesia yang kemudian menyatukan seluruh masyarakat Indonesia menjadi satu kesatuan, sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Cukup sampai di sini perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Dan ingat semua yang kita utamakan